Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Merlin Babis dengan NIM 2371120, Prodi Pendidikan Informatika Universitas Cipta Langsung. Di video kali ini, saya akan mempraktikkan 8 kriteria tipe teaching yang telah saya pelajari untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan marketing. Tetap menyaksikan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang dasar-dasar informatika. Sebelum itu, kita akan sama-sama berdoa dan juga berdoa. Apakah kalian sudah pernah belajar tentang dasar-dasar informatika? Kalau belum, kita akan sama-sama belajar. Tapi sebelum itu, kita akan sama-sama memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, menjelaskan perbedaan data dan informasi. Yang kedua, memahami komponen utama informatika dan jenis-jenis jaringan. Yang ketiga, menyusun algoritma sederhana. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis dalam penggunaan teknologi. Pengertian informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data dan informasi menggunakan teknologi komputer secara efektif dan juga efisien. Nah, dalam pengertian informatika ini sudah sangat jelas ya, bahwa informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang data dan informasi menggunakan teknologi komputer secara efektif dan juga efisien. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah informatika dengan bantuan komputer. Di sini ada 3 contoh penerapan. Yang pertama, aplikasi bank digital. Layanan bank yang memungkinkan kita mengelola keuangan dan pembayaran wajib melalui ponsel atau perangkat digital lainnya seperti Brimo. Di sini, kalau kita menggunakan Brimo, kita transfer uang, cek saldo, dan juga mengecek kuitansi rekening. Nah, tujuannya untuk kita melakukannya jauh lebih mudah. Jadi dengan aplikasi perbankan digital memudahkan kita untuk melakukan semua transaksi atau cek saldo atau cek kuitansi rekening jauh lebih gampang. Yang kedua itu ada sistem informasi sekolah. Nah, kalau sistem informasi sekolah, sebuah sistem yang dirancang untuk mengelola dan mengintegrasikan aspek operasional di sekolah. Contohnya data dari siswa. Kita mengecek informasi tentang data siswa atau mungkin nilai siswa. Nah, itu kita bisa menggunakan sistem informasi sekolah. Terus yang akademik. Nah, kalau akademik sendiri, informasi yang kita cari untuk mengetahui kegiatan akademik di sekolah. Contohnya ujian dan juga lulusan. Yang ketiga, ada juga aplikasi e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia. Dan ini seringkali kita gunakan. Itu adalah platform online yang digunakan untuk jual beli online, pengiriman barang, dan juga pengembalian barang jika tidak sesuai. Nah, ini sangat-sangat memudahkan kita sebagai manusia untuk jika kita menggunakan Shopee itu kita bisa melakukan jual beli online. Jadi itu lebih mudah. Nah, kalau jual beli online, kita menjual atau kita membeli barang menggunakan atau secara online. Sedangkan kalau pengiriman barang, produk yang kita kirim ke alamat pembeli online. Dan juga contohnya ada garansi dan juga itu ya ada dalam Shopee. Jika barangnya tidak sesuai dengan kita boleh mengembalikan. Kita lanjut, kita akan sama-sama belajar juga tentang komponen utama brandware. Nah, brandware itu kita sendiri atau pengguna yang menggunakan dan juga berinteraksi secara sistem komputer.
atau berinteraksi menggunakan sistem komputer. Yang berikut ada juga data. Nah, data adalah informasi yang diproses dan disimpan oleh komputer. Yang berikut ada jaringan. Nah, jaringan adalah sistem komunikasi yang menghubungkan komputer dan juga kita lanjut. Kita akan sama-sama belajar tentang algoritma dan pemrograman. Algoritma adalah metode sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan problem atau menentukan. Di sini kita akan menyusun algoritma sederhana yang terstruktur. Contohnya kita membuat algoritma sederhana yaitu cara membuat teh. Nah, cara membuat teh yang pertama, siapkan air dan juga teh. Yang kedua, didihkan air. Yang ketiga, masukkan teh ke dalam air panas. Yang keempat, tambahkan gula dan juga tepung aduk dan nah, itu adalah contoh sederhana dalam menyusun algoritma yang yang berikut kita akan sama-sama belajar tentang pemrograman. Pemrograman adalah proses membuat instruksi yang dapat dijalankan oleh komputer untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contoh bahasa Nah, kita akan belajar juga tentang jaringan dan internet. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat aplikasi seperti komputer, printer, atau ponsel. Nah, ada juga jenis komputer. Di sini ada 3. Yang pertama LAN, MAN, dan juga WAN. Saya akan menjelaskan ketiga jenis jaringan tersebut. LAN. LAN adalah Local Area Network, jaringan yang menghubungkan komputer dalam satu lokasi, kantor, sekolah, dan juga rumah. Sedangkan kalau MAN adalah jaringan yang menghubungkan komputer satu kota dalam satu kota. Nah, yang berikut ada juga WAN. Nah, WAN sendiri adalah Wide Area Network. Nah, itu jaringan yang menghubungkan antar kota, provinsi, dan juga internet. Internet, ATM, dan juga lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Kita lanjut, kita akan belajar juga tentang etika dan keamanan digital. Etika digital adalah tata aturan, norma, perilaku yang harus dipatuhi saat menggunakan teknologi digital seperti internet, media sosial, dan juga perangkat elektronik lainnya. Nah, tujuannya agar pengguna bisnisnya menggunakan digital dan berinteraksi dengan sopan, aman, dan bersih. Yang kedua ada keamanan digital. Ini adalah keamanan untuk melindungi data pribadi kita dari ancaman. Nah, ada beberapa contoh tentang etika yang sering kali dilanggar, itu contohnya menyebarkan berita bohong, menghina orang di media sosial, dan juga seringkali mengambil data pribadi orang tanpa izin. Nah, itu ada beberapa contoh dan keamanan digital yang seringkali dilanggar. Itu harus perlu kita pelajari dan kita harus pahami dan semoga kita tidak melanggar. Kita lanjut. Kita belajar juga tentang penerapan informatika dalam pendidikan. Di sini ada 4. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Tentunya aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran seperti ruang guru. Nah, itu seringkali kita gunakan untuk belajar secara online. Jadi dimanapun dan dimana saja kita bisa belajar. Yang kedua ada juga bidang kesehatan. Nah, itu contohnya seperti sistem rekap medis digital. Nah, itu tujuannya untuk menyimpan data pasien. Yang ketiga ada bisnis digital, tentunya marketing digital. Dari sini seperti yang tadi sudah dijelaskan tentang aplikasi Shopee. Nah, itu adalah salah satu dari bidang bisnis. Yang keempat ada juga tentang bidang pemerintahan. Nah, itu adalah layanan publik lain, layanan yang disediakan untuk pemerintah dan diakses oleh internet. Contohnya seperti kita ingin membayar pajak, tidak perlu lagi kita pergi ke kantornya, tapi kita sudah bisa melakukannya secara online. Atau daftar SIM, tidak perlu lagi kita harus pergi dan membuatnya dan menunggu waktu yang lama, tapi dengan digital yang sekarang berkembang, kita bisa melakukannya dengan secara online. Dari materi yang sudah diberikan, informatika bukan sekedar pengguna komputer, tapi
juga pemahaman tentang cara berpikir logis, kreatif, dan juga bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sekian dari materi hari ini, sampai jumpa. Audio Jungle.